Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Asas Islam Kalibening. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya, semoga sehat dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kali ini dalam mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk sedikit mengenal profil Wali Songo. Jadi di ke-9 wali ini siapa saja sih? 9 sunan ini siapa saja namanya? Dan mereka menyebarkan agama di mana aja sih, kan gitu. Harapannya setelah menonton video kali ini, setelah anak-anak menonton video ini nanti, anak-anak sedikit banyak tahu tentang Wali Songo, nama-nama Wali Songo, kemudian penyebaran agamanya di daerah mana, kayak gitu ya. Nah, walaupun nanti di video ini tidak dijabarkan secara lengkap, cuma cuplikan sedikit dari ke-9 Sunan Wali Songo ini. Oke, langsung kita mulai dari yang pertama. Sunan Gunung Jati dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, Syekhana Syarif Hidayatullah ini adalah sunan yang berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon. Nah, Syarif Hidayatullah mendapat gelar sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati pernah melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun berapa? Tahun 1527 di bawah pimpinan Fathahillah, Panglima Perang Kesultanan Demak, yang juga membantu Sunan Gunung Jati. Ini sedikit profil dari Sunan Gunung Jati. Ya, cukup diingat namanya saja. Sunan Gunung Jati itu nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Yang nomor 2 ada Sunan Ampel, atau nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat, beliau memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta, dekat kota Surabaya. Karenanya beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sederet murid-muridnya yakni diantaranya ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah murid-murid dari Sunan Ampel. Yang ketiga, Sunan Gresik atau dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Selain dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi, karena beliau diduga dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Beliau diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali
Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa dan berasal dari keluarga muslim yang taat, belajar agama Islam sejak kecil. Yang keempat, Sunan Bonang atau Raden Makhdum. Raden Makhdum menyebarkan agama Islam dengan metode akulturasi dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari, yakni wayang dan musik gamelan. Hal tersebut beliau menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku adalah putra Maulana Ishak. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Blambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Demta. Lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Yang keenam, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatiannya yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Giri pada masa itu hidup saat zaman kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478, dan rakyat ketika itu mengalami suasana krisis serta dalam keadaan prihatin. Sunan Derajat. Yang ketujuh, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah salah seorang wali songo yang juga sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Metode dakwahnya unik. Putra dari Sunan Kalijogo ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. Yang kedelapan, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq diberi gelar dengan nama Wali al-Ilmi, artinya orang yang berilmu luas. Nah, gelar ini diberikan oleh para wali songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. Yang terakhir ada Sunan Kalijogo atau nama lainnya, nama aslinya Raden Shahid. Sunan Kalijogo dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, dan seni busana.
beliau menciptakan aneka cerita wewayangan yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga juga menjadi wali yang mengekspresikan dakwahnya melalui budaya. Metode dakwahnya seperti wayang, syair, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah sedikit sekilas seperti profil Wali Songo. Ya, nama-nama dari ke-9 wali, ke-9 sunan ini, semoga anak-anak bisa mengetahui dari sini, bisa menghafal namanya, bisa meresapi nama-nama beliau, kemudian kita bisa bersama mendoakan beliau. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak. Dan semoga bisa menjadi wasilah dalam menuntut ilmu kita di waktu belajar ini. Oke, sekian dulu dari Pak Sabto. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.